Baik, perkenalkan nama saya Vira Triumacan, saya dari Kediri, Jawa Timur. Usia saya paling muda dibanding yang sebelah saya 17 tahun. Perkenalkan, saya Elok Triumacan dari Banyuwangi, umur saya 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Nanda Triumacan, saya dari Bandung, usia saya 19 tahun. Oke. Kalian mengenal Triumacan dari mana dan kenapa mau ikut bergabung di Triumacan? Ya, kami ingin bergabung ke Triumacan karena emang salah satu impian kami ya. Impian kita kami berkarir, ingin ya. menjadi salah satu generasi Triumacan karena Triumacan kan udah mendunia banget. Nama Triumacan siapa yang nggak kenal sih gitu ya? Iya. Ya. Sempat nervous nggak pas lu dipilih masuk jadi personalnya? Sangat nervous ya mungkin. Tapi karena kita udah ada karantina, kita dilatih untuk dari fisik, mental, semuanya kita dilatih dari vokal, koreo. Jadi kita udah sedikit lega. Boleh sedikit cerita tentang proses audisi kalian seperti apa? Satu-satu. Jadi kita waktu audisi itu gak mudah, banyak banget yang dihadapin. Kita setiap daerah kan tadi udah dijelaskan bahwa ada audisi mandiri itu ya. Itu dari saya pribadi, dari Kediri ada audisinya, Ya, dari Banyuwangi Bandung. ada, Majalaya juga ada. Majalaya. Ya, panjang banget ya. Berapa banyak saingan kalian? Ribuan mungkin Ribuan. Mas. Ribuan. Itu ada berapa kali proses tahapannya yang kalian Tiga ikuti? kali. Tiga kali. Tiga kali. Iya. Nah, setelah kalian terpilih, merasa bangga atau kaget atau bagaimana? Bangga, senang sekali. Bangga dan kaget. Kaget. Lengkap Mas, bangga dan Udah kaget. disangka ya. Keluarga seperti apa? Seneng banget, Seneng banget. keluarga seneng banget. Bersyukur dan gak nyangka banget Kamu bisa jadi. cerita waktu mau ke sini ke Jakarta gimana iya. keluarga? Ya, proses Keluarga gimana? proses karantina di sini. Kayak mau ke sini. Oh iya, saya sebelum mengikuti karantina dijemput ya oleh tim proaktif. Di situ sedang keadaan COVID. Di situ saya keluarga saya, masyarakat di sana seneng banget gitu, kayak yang mau naik haji banyak banget. Dianterin sampai mobil dari rumah ke mobil itu banyak banget. Itu Ya, pengalaman ikut pertama ya? bangga. Iya. Itu kalau yang dari Majalaya, kalau yang Kediri sama Banyuwangi, yang dari Banyuwangi ke Kediri diantar sama saudaranya, dia sama saya karena itu pandemi COVID ya. Jadi kan bapak saya kan polisi, jadi dia pakai seragam Mimpu untuk tugas ke Jakarta sampai segitunya memperjuangkan Triumacan. Jadi syukurlah kita bisa nyampe dengan selamat ke Jakarta tanpa ada halangan. Oke, Triumacan kan ini masih baru, itu masih muda juga. Tentunya sudah dikenal, sudah dipublish itu. Komentar dari netizen apa sih menurut kamu sendiri? Pedes nggak atau seperti apa? Ada yang pedes, ada yang manis, ada yang kecut, udah kayak rujak. Rujak bebek Seperti apa deh. contohnya? Contohnya ada yang bilang, kok cantik yang dulu daripada yang sekarang. Kita mah mikirnya, nah dulu udah banyak duit. Kita kan proses cari duit. Iya. Di awal karir mencari duit ya. Iya, jadi ya walaupun sekarang buluk gak apa-apa lah, tapi ntar kalau udah cantik, cantik kita kok. Glowing ya? Glowing ya? Iya, glowing. Pada saat tadi bangun saya masih agak malu-malu karena mungkin karena nama Triumacan itu masih melekat di itu kan. Membuat kalian yakin untuk tidak harus survive bahwa ini Triumacan gua bukan Triumacan yang dulu. Apa sih itunya ramuannya supaya lu tuh nggak grogi? Namanya percaya diri. Percaya diri ya. Itu ramuan utama dalam hidup, percaya diri. Percaya diri. Kayak Fokus. saya walaupun jelek, percaya diri. Gak apa-apa. Kalau Bella sini Bella. Kamu gimana komentarnya? Saya Elok. percaya diri karena kita sebelumnya udah di karantina Triumacan 3 bulan. Di situ kita dilatih semua mental dan fisik, semua dilatih. Apa yang kalian dapetin selama 3 bulan kemarin? Ya ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Apa aja materi yang dikasih? Vokal. Vokal, Koreo. media coaching, Ya, Iya, koreo. fashion style. Sebutin para vokal kamu siapa? Pokoknya Oh, yang ya. ngajar vokal kita Adalah Mr. Tias. Kak Tias. Dan pernah di Indonesian Idol. Ya, pernah menjadi salah satu pelatih Indonesia Idol. Jadi udah benar-benar profesional lah. Terus buat yang koreo, Mas Arianto. Arinto. Arinto. Ya, Mas Arinto. Beruntung banget ya dapat
les vokal, koreo. Iya. Alhamdulillah beruntung banget kita di sini. Ya, ini salah satu bos terbaik yang pernah saya temui. Baik lagi. Boleh tahu nggak, dulu sebelumnya emang bertiga itu di daerah emang nyanyi dangdut atau Iya, penyanyi. Nyanyi dangdut. emang dari umur berapa udah nyanyi? Maksudnya dari, ini kan baru 18 ya, 17 ya? Iya, 17. Maksudnya dulu waktu di daerah tuh emang udah nyanyi dari umur berapa? Saya dari umur 6 tahun, 5 tahun udah nyanyi di panggung. Di acara hajatan sebelah rel kereta api, saya masih ingat. Iya. Ya, sama saya juga dari kecil karena keturunan keluarga seni semua gitu kalau pada saya. Dan kalau saya bisa nyanyi dari kecil dan saya mulai bernyanyi dari kelas 1 SMA. Suka duka jadi penyanyi dangdut apa sih? Banyak banget. Banyak banget ya. Duka banyak, suka banyak. Sukanya kita nemu teman penyanyi banyak ya. banyak Dukanya ya ada yang iri gitu. Dunia nggak lengkap kalau nggak ada yang iri, Mas. Iya. Tapi kalau untuk bangun chemistry seperti apa sih? Karena kan sebuah grup tuh perlu chemistry dalam arti Kekompakan. ego, terus segala macam tuh gimana ya? Dari kalian sendiri pribadi gimana? Caranya gimana? Caranya sendiri-sendiri ya, beda-beda, Mas. Iya. Kalau saya ya caranya masalah itu di depan, ya udah. Kalau udah ada masalahnya, gimana caranya? Ya udah ikhlasin aja. Udah berlalu juga, ngapain diinget-inget. Mungkin sering ngobrol, sering curhat, koreo seperti apa? Sering. Pembagian Jadi vokal kita itu seperti kayak apa? ada acara setiap pulang kegiatan kita kumpul di ruang depan kaca gitu. Kumpul Ini kan sharing-sharing. lagu dengan judulnya yang unik banget ya. Iya. Bisa ceritain nggak sih kenapa mengisi judulnya itu seperti itu? Kenapa? Anumu ini. Anumu. Pagi kenapa anumu pagi? Jadi itu kenapa anumu? Kamu tuh perasaanmu. Nah, anumu itu perasaanmu. Jangan acting dulu toh. Jadi itu kayak judulnya kan lebih bikin orang kepo kan. Anumu apa sih anumu gitu. Jadi orang tertarik, insya Allah tertarik juga ya. Alasan kamu ingin jadi personil trio macan apa? Alasannya apa, Teteh? Sok. Alasannya ingin menjadi personil Trio Macan itu yaitu tadi kan Trio Macan itu salah satu grup dangdut yang emang nggak asing ya. Siapa yang nggak di kenal Trio Indonesia. Macan? Nah itu, jadi kan kita, waduh, Trio Macan nih ada ngambil personil baru. Milenial lagi kan, milenial kan dikenal dengan muda ya kan. Jadi kan kita percaya diri aja waktu audisi 19, 17 ya udah percaya diri. Saya juga cantik, saya juga bisa nyanyi, bisa joget. Jadi percaya diri aja ya kan. Mantap. Oke, Ada terus kaget gak sih ketika kalau disodorkan yang dari, lagu Anu? oh sorry, lanjutin dulu. Ketika disodorkan lagu Anu kalian kaget? Enggak. Enggak. Ya kaget judulnya doang. Anu apa Pak? Anu Pak. Tapi itu lagunya cerita tentang apa sih, Kak? Cerita tentang lelaki yang selalu menebar-nebarkan perasaannya ke banyak wanita. Kayak baperin gitu. Suka PHP. So ganteng. M. Mm-mm. Playboy. Nah jadi buat para lelaki dengerin lagu ini biar insaf ya. Oke, yang satu dari Banyuwangi. Banyuwangi sama Kediri. Di Banyuwangi kan banyak lah penyanyi dangdut yang top ya, ada Ya. Putri Kalina apa. Di Kediri sendiri kan ada Nela Karisma. Ya. Apa sih yang membuat lo paling nggak untuk motivasi untuk menjadi profesional gitu, menjadi penyanyi dangdut? Ya umur saya di dalam dunia karir masih jauh, jadi saya lebih pede aja gitu. Karena perbandingan umur yang senior sama saya tuh jauh banget. Saya masih untuk berkarir lama banget gitu. Jadi masih pede-pede aja. Saya pasti bisa. Saya nggak mungkin kalah sama yang lebih tua. Yang tua bisa, kenapa yang muda nggak bisa gitu? Untuk menjaga kekompakan apa sih kiat-kiat kalian untuk menjaga kekompakan? Kan biasanya kalau semakin terkenal kalian pasti punya ego kan? Saling menurunkan itu. Ya, Saling kalau turunkan aja Mas kalau nggak bisa. Dipaksain gimana caranya turun. Bukan alasan gitu sih. Tapi bagaimana sih Pak membranding seorang trio macan ini seperti apa sekarang? Ayo membranding ya, cara membranding ya. Kan yang pertama seperti itu. Yang kedua, generasi kedua ya seperti itu. Mereka petarung di panggung lah. Gerakannya, performnya. Yang ketiga, kita menghadapi era digital, ya kan? 4.0, ya kan? Saya harus mendidik mereka lebih milenial, ya kan? Yang kedua, tanpa meninggalkan ciri khas Trio Macan. Jadi karakternya
semua ada di mereka, cuman mereka lebih muda, lebih milenial. Apa alasan Bapak memilih mereka bertiga dari ribuan yang ikut? Kan itu diseleksi, kan kita seleksi waktu itu ada berbagai inilah. Jadi sebenarnya pertimbangan bukan hanya dari segi kualitas vokal, gerakan vokal mereka bisa dididik lah, bisa ditumbuhkan, bisa dipelajari. Tapi yang lebih utama adalah kepribadian mereka, keseriusan mereka. Jadi mereka ini mau serius nggak? Gitu. Kalau serius, ayo kita sama-sama maju. Pak, tapi strategi untuk membranding mereka kan nggak mudah, Pak. Ya. Jadi maksudnya strategi atau rencana yang Bapak akan lakukan? Ya strateginya kita udah 3 bulan udah karantina ya kan. Terus udah kita siapkan lagu-lagu yang pas buat mereka, baik lagu lama maupun lagu baru. Lagu baru seperti Anumu ya kan. Seperti yang kedua itu ada Kesiksa Kangen ya kan. Terus nanti ada lagu-lagu mereka ini kita siapkan ada 5 lagu almarhum Didi Kempot. Nanti mereka akan membawakan 5 lagu jagoannya Didi Kempot. Sebenarnya sebelum almarhum kita sudah ada komitmen untuk featuring sama Trio Macan, tapi tiba-tiba almarhum. Tapi lagu udah kita beli. Nah mereka ini akan mendedikasikan 5 lagu itu untuk tribut Didi Kempot. Terus ada juga 2 lagu dari Ahmad Dhani. Terus ada 2 lagu lagi dari Raja dan lengkap. Ada banyak lah, kita udah siapkan sekitar 15 lagu. 15 lagu itu habis ini mereka masih harus take vokal, harus ke dapur rekaman untuk menyelesaikan 15 lagu itu. Dan nanti akan kita paralelkan untuk tayang di channel YouTube. Oh, itu lagu baru semua atau lagu? Ada lagu baru, ada lagu lama. Lagu recycle itu dalam arti gini loh. Kita izin lagunya dan di arrangement dengan karakter Trio Macan. Boleh disebutkan Pak beberapa lagu dari Didi Kempot, Ahmad Dhani dan Raja itu sendiri? Didi Kempot apa aja ya? Ada banyak lagu-lagu yang Takut. nah, apa yang udah take vokal apa? Jadi Kempot. Ambiar. Terus apa lagi? Cidro, terus Kalau Mas dan ada yang lain. Lagi, Bisa hafal kan? nampaknya kalau untuk Trio Macan yang generasi ketiga ini lebih lebih protektif atau lebih dipersiapkan lebih matang lah kayaknya seperti itu ya. Enggak sih protektif juga, kita kasih kebebasan juga mereka. Tahu, cuman mereka kita ini merasa punya spirit yang sama untuk bagaimana kita maju sama-sama. Pak, kalau untuk Pak Trio Macan yang pertama dan kedua kan goyangannya heboh banget nih, tapi yang ini kayaknya enggak nih Pak. Mereka ini sebenarnya heboh nih. Mereka bikin video klip sampai mereka ini bablur nih. Mau lihat, Pak? Sebenarnya heboh cuma Dadan mau lihat ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Mereka ini masih ya sedikit nervous lah, kita maklumi lah. Tapi insya Allah nanti akan ditunjukkan di perform off air maupun on airnya. Pak Agi, selain suara, terus apa tadi koreografi, kayaknya dari wajah apakah memang ada tuntutan untuk supaya nggak jauh-jauh dari yang Trio Macan itu? Enggak, kebetulan ada yang mirip ya. Enggak juga. Milik dia itu. Yang penting keren gitu ya. Tapi kalau melihat tadi katanya kalian harus pede ya. Tapi dari tadi aku lihat kayaknya yang aktif itu yang Ira. Yang muda malah ya. Maksudnya yang lainnya masih takut kah, nervous atau karena pertama kali atau gimana? Ya pertama kali. Ya nanti kita pasti kayak dia lah. Pasti kita lebih baik lagi. Ya. Perlu belajar lagi. Ada semacam sesuatu yang ditanamkan, maksudnya kan yang melakukan sama ego segala macam akhirnya bubar segala macam ini untuk melakukan feedback segala macam sudah disiapkan. Udah kita siapkan. Jadi mereka ketika disanjung jangan besar kepala. Ketika direndahkan jangan merasa kecil hati. Itu udah kita tanamkan.
Jadi ketika mereka disanjung ya jangan mampu dong gitu lah. Ketika mereka lagi dicaci, dilecehkan atau direndahkan atau ini sama twitternya ya biasa-biasa aja. Senyum Nggak aja. usah dibaperin gitu. Ini mereka udah ini lah. Udah. Pak, ada Pagi kemungkinan nggak proyek sih? awal apa pagi? Untuk Ya. OVR on air udah ada proyek awal? Mereka lagi fokus di rekaman. Karena Rekaman. kita mau fokus rekaman dan bikin web series. Oh, series itu. Iya, web series. Pak, ada kemungkinan nggak sih karya semua trio macan tuh berkumpul nyanyi bareng? Ya kemungkinan masih bisa karena kami yang ketika kita menyelesaikan kontrak dengan yang sebelumnya juga baik-baik saja, bahkan kemarin juga ucapin ya, ucapin ada misalnya ucapin selamat ya gitu. Siapa tuh Pak yang ngucap? Iya ada Caca, Pak, atau Lia? Iya. ada semua yang ucapin tapi secara